dan juga bauci ini untuk dibilang hasil lebih banyak yang mana, yang jelas pembuktian dari saya dan kawan petani sekitaran saya khususnya di Kabupaten Nganjuk, dan mungkin kalian juga sudah membuktikan untuk hasil dari kedua jenis atau varietas bibit bawang merah ini, yang jelas tajuk lebih menguasai. Tajuklah hasilnya yang akan lebih banyak dibandingkan dengan jenis bauci. Misalnya kita menanam bawang merah bauci dan juga tajuk, jumlah bibit sama, musim juga sama, terus lahan juga sama bagusnya, asupan pun juga sama, dan panen sama-sama supernya atau sama-sama besarnya. Untuk bobot pasti banyakkan tajuk atau Thailand Nganjuk. Iya kan bosku? Coba kalian tulis di komentar jawaban kalian. Lanjut ke pembahasan kedua bosku, yaitu musim apa kita menanam. Faktor-faktor yang mempengaruhi bibit bawang merah 1 kg bisa menghasilkan berapa kilogram. Untuk yang kedua yaitu adalah terletak pada di musim apa kita menanam. Tak bisa dipungkiri ya bosku, optimalnya bawang merah adalah tergantung di musim apa kita menanamnya. Kalau di tempat saya, bawang merah lebih optimal penanaman pada saat musim kemarau dibandingkan saat musim penghujan. Mau tanam jenis tajuk ataupun juga bauci, yang jelas tetap optimal saat musim kemarau. Kalau di daerah saya, kata optimal di sini secara logis jelas lebih unggul bobot saat musim kemarau dibandingkan musim penghujan. Tapi di daerah yang istilahnya tak ada hujan, seperti halnya di sekitaran pegunungan, kalau di sekitaran Kabupaten Nganjuk, yaitu tepatnya di daerah Bojonegoro Selatan sini, itu lebih optimal saat musim penghujan karena sumber air dia hanya tergantung pada air hujan. Kalau di daerah kalian bagaimana bosku? Lebih bagus musim kemarau atau musim penghujan? Keluarnya bobot dari bawang merah yang kalian panen? Silahkan jawab pada kolom komentar. Lanjut bosku ke bagian ketiga, yaitu adalah jenis tanah yang kita jadikan sebagai lahan untuk menanam bawang merah. Tidak bisa kita pungkiri bosku bahwasanya jenis tanah yang kita jadikan lahan menanam bawang merah itu sangat berefek atau merupakan salah satu faktor pendorong banyak sedikit bawang merah yang dihasilkan. Mulai dari jenis tanah berpasir, tanah berlumpur, tanah liat, tanah gambut, dan juga tanah humus, pasti mereka memiliki hasil yang sendiri-sendiri setiap jenis tanahnya. Untuk di Kabupaten Nganjuk sendiri, mayoritas tanah yang ada di Kabupaten Nganjuk, khususnya di daerah yang sentra bawang merah, itu kebanyakan tanahnya yaitu adalah tanah humus dan juga tanah liat. Sebagian ada juga yang berpasir. Lanjut bosku ke pembahasan keempat. Faktor yang juga mempengaruhi hasil dari bawang merah yang kita tanam, yaitu adalah bekas tanaman apa yang kita jadikan lahan bawang merah. Bekas tanaman apa ini sendiri juga mampu mempengaruhi bobot dari bawang merah yang kita tanam. Untuk di Kabupaten Nganjuk sendiri, yang mendominasi dengan perolehan bobot maksimal adalah lahan atau tanah yang bekas tanaman kacang kedelai. Kalau bekas bawang merah atau bekas tanaman lainnya, saya rasa masih menang bekas kacang kedelai ini kalau di Kabupaten Nganjuk. Kalau di daerah kalian yang paling top keluar bobotnya itu adalah bekas tanaman apa bosku? Jawab ya di kolom komentar. Untuk faktor terakhirnya yaitu adalah asupan yang kita berikan pada bawang merah yang kita tanam. Asupan ini sendiri mencakup dari pupuk, air, pestisida, dan lain sebagainya. Pupuk sendiri sangatlah penting perannya bagi kehidupan bawang merah kita. Ya seperti yang sudah kita tahu, pupuk sendiri adalah berperan sebagai penyedia unsur hara dan juga mampu membuat bawang merah kita tumbuh dengan subur dan optimal. Dan juga untuk menunjang kehidupan bawang merah yang kita tanam, agar panen dengan hasil yang optimal, kita itu juga membutuhkan air dalam penanaman yang kita lakukan. Dan juga kita tidak boleh mengesampingkan pestisida. Karena berkat pestisida ini kita mampu menjaga bawang merah kita tetap dalam kondisi yang prima. Jadi garis besarnya yaitu adalah asupan yang kita berikan pada bawang merah kita merupakan faktor utama yang mempengaruhi hasil dari bawang merah yang kita tanam. Nah, dan itulah tadi bosku 5 faktor yang mempengaruhi
hasil dari bawang merah yang kita tanam. Katakanlah 1 kilogram bibit yang kita tanam, dia bisa menghasilkan berapa, itu tergantung 5 faktor yang saya sebutkan tadi. Untuk rata-ratanya pada penanaman saat musim kemarau, dari pengalaman yang telah saya lalui dan juga saya melihat dari samping kanan kiri lahan bawang merah saya, bahwasanya rata-rata dari per 1 kuintalnya bibit yang ditanam oleh saya dan juga para petani di kanan kiri lahan saya, itu dia mampu mengeluarkan sekitar 1 ton hingga 1,5 ton per 1 kuintalnya. Itu untuk bawang merah jenis tajuk. Sedangkan untuk jenis yang bauci, dia sama-sama besarnya, juga sama-sama umurnya dengan yang tajuk, dia keluarnya masih selisih sama yang tajuk. Entah selisih 1 kuintal atau 2 kuintal, itu pasti ada selisih nantinya. Itu pada saat penanaman musim kemarau. Tapi kalau musim penghujan begini, jangankan 1 ton, kemungkinan 7-8 kuintal saja sudah bagus kalau di tempat saya. Oke bosku, jadi jawaban yang bisa kita kasihkan atau kita terangkan kepada Bapak Kasrun, yaitu adalah bahwasanya bibit 1 kilogram untuk rata-ratanya itu bisa menghasilkan 10 kilogram hingga 15 kilogram di tempat saya, yaitu di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia pada saat penanaman di musim kemarau. Dan itu juga dengan varietas atau jenis bawang merah yang ditanam adalah tajuk atau Thailand Nganjuk. Itu untuk nilai rata-ratanya. Untuk nilai pastinya kita tidak bisa menebak satu dengan yang lainnya, karena ya tadi 5 faktor tadi sangat mempengaruhi perolehan hasil dari bawang merah yang kita tanam. Oke bosku, itulah tadi sedikit video atau sedikit bahasan yang bisa saya ceritakan atau yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi referensi dan bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa untuk salah dan kurangnya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga bagi para sedulur petani bawang merah baik di Indonesia dan dimanapun kalian berada, jika kalian punya sebuah pertanyaan atau sebuah permintaan yang ingin kalian tanyakan, silakan cantumkan dalam kolom komentar. Dan jika menarik akan saya jadikan sebuah konten di video saya berikutnya. Terima kasih bosku karena telah sudi menonton video dari channel saya ini. Jika kalian suka akan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan bantu saya juga dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jika kalian masih bingung akan video ini, sertakan komentar kalian di bawah. Oke bosku, sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani bawang merah di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada. Sukses selalu.